Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi di channel Aitentik bersama saya Muhammad Faisal Amin. Kita masih di materi Artificial Neural Network. Pada video kali ini kita akan mempelajari data rows. Setiap data itu memiliki karakteristiknya. Ketika kita menggunakan algoritma ANN, kita harus mengetahui seperti apa karakteristik datanya. Jadi ada 4 macam karakteristik data pada algoritma ANN atau algoritma machine learning pada umumnya, yaitu estimation, forecasting, classification, dan clustering. Saya ulang, estimation, forecasting, classification, dan clustering. Setiap role data ini memiliki algoritmanya sendiri-sendiri. Contohnya estimation, algoritma ANN yang dapat kita gunakan, backpropagation atau BPNN, kemudian BEM continue, dan sebagainya. Forecasting, backpropagation atau BPNN, singkatannya, BEM continue, dan sebagainya. Classification, Haprul, Perceptron, BPNN, dan sebagainya. Clustering, Coherent Network atau SOM. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk estimasi dan forecasting itu algoritmanya sama. Karena memang pada dasarnya estimasi itu mirip banget dengan forecasting. Bedanya nanti di forecasting itu ada atribut time series. Sama-sama mengolah tipe dengan label numerik, cuman di forecasting ada data, ada atribut yang tipe datanya ada atribut yang tipe datanya time series. Nah, di sini kalau kita lihat ya beda-beda, cuman estimation forecasting yang algoritmanya sama, klasifikasi itu clustering itu berbeda, clustering dengan estimasi itu berbeda juga algoritmanya. Saya begitu juga dengan clustering dan forecasting. Nah, cuma di sini ada algoritma yang versatile gitu ya, kayak BPNN nih. BPNN itu bisa untuk estimasi, bisa juga untuk forecasting, bisa juga untuk classification. Tapi kalau untuk algoritma yang lain enggak seperti itu ya. Nah, kemudian untuk metode pembelajarannya di ANN itu ada 2 macam yang akan kita bahas, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Nah, kita ke supervised learning dulu. Sebagian besar algoritma ANN ya, baik itu yang raw data estimation, forecasting maupun classification itu adalah supervised learning. Jadi supervised learning itu raw datanya meliputi estimation, forecasting, dan classification. Di supervised learning datanya ya itu ada labelnya, yaitu ada satu field yang akan kita jadikan acuan pembelajaran atau atribut atau field tersebut yang akan kita prediksi. Algoritma supervised learning ini akan melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari atribut target atau atribut label yang terasosiasi dengan nilai dari variabel atau atribut prediktor. Kemudian unsupervised learning, kalau yang supervised learning tadi biasa kita menyebutnya pembelajaran dengan guru ya, ada labelnya kalau yang supervised learning. Nah, kemudian untuk yang unsupervised learning ini pembelajaran tanpa guru, tidak ada labelnya, datanya tidak ada labelnya. Algoritma mencari pola dari semua atribut. Nah, kemudian eh, salah satu contoh dari unsupervised learning itu adalah algoritma clustering. Nah, tadi algoritma clustering di ANN itu adalah Coherent Network atau nama lainnya Set Organizing Map. Nah, ini adalah contoh dataset yang ada labelnya. Nah, di sini yang menjadi labelnya adalah hasil operasi, ya, eh, operasi OR, operasi AND, dan operasi XOR. Kemudian dataset berikutnya ini masih ya dengan ada labelnya. Nah, cuman ini yang biasa digunakan untuk kasus di kehidupan nyata.
Jadi data ini memiliki label. Labelnya adalah lulus tepat waktu. Tipe data dari label ini adalah nominal, nominal kategorikal gitu ya. Ya dan tidak atau yes dan no. Kemudian memiliki banyak atribut, atributnya gender, nilai UN, masa sekolah, IP semester 1, IP semester 2 dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya datanya ini adalah data histori, ya, data yang sudah terjadi. Nah, nanti kita akan menggunakan data histori ini sebagai acuan pembelajaran, sebagai bahan pembelajaran bagi algoritma ANN. Tujuannya ketika nanti ada data baru, gitu ya, dia bisa memprediksi apakah mahasiswa tersebut bisa lulus tepat waktu atau tidak. Nah, kemudian ini contoh dataset yang tanpa label. Data tanpa label hanya terdiri dari atribut saja. Di sini kita tidak secara langsung memprediksi apa gitu ya. Kalau yang tadi kan jelas ya kita ingin memprediksi status lulusan mahasiswa tepat waktu atau tidak. Nah, kalau di sini kita hanya memiliki atribut, kita olah aja nanti dengan algoritma ANN seperti tadi set organizing map. Outputnya nanti berupa cluster atau berupa pemetaan, pengelompokan. Nah, pengelompokan itu nanti akan kita analisis lagi. Sebenarnya maksud pengelompokan ini apa sih gitu ya. Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Nah, ini contoh dari estimation. Nah, kalau estimation eh, apa namanya? Labelnya itu numerik ya dan atributnya itu numerik juga. Nah, jadi karakteristik dari raw data estimation ada labelnya, labelnya bertipe numerik, kemudian atribut-atributnya pun semuanya bertipe numerik. Nah, ini kita memiliki data lampau, misalnya memiliki 1.000 pesanan, ya, sudah ada 1.000 pesanan yang tercatat, data history. Nah, nanti dengan 1.000 data ini kita bisa memprediksi waktu tempuh untuk pesanan yang ke 1.001, ke 1.002 dan seterusnya. Kemudian forecasting. Nah, forecasting ini sebenarnya mirip dengan estimasi tadi. Labelnya nominal, ya, memiliki label, tipe datanya nominal, kemudian atribut-atributnya bertipe numerik. Nah, bedanya kalau di forecasting ada satu atribut yang tipe datanya time series. Nah, kalau di dataset ini di sini ada date ya, harga saham harian, harga saham harian, baik pada saat harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah maupun volumenya gitu ya. Nah, di sini kita mendapat ada time series. Time series ini tidak harus per hari, yang penting intervalnya sama. Bisa per hari, bisa per minggu, ya, bisa per bulan, per tahun, per jam, bahkan bisa per menit gitu ya. Yang penting nanti interval datanya sama. Nah, kemudian ini contoh klasifikasi tadi juga sudah ditunjukkan dataset ini ketika kita tadi membahas supervised learning. Kalau classification memiliki label dengan tipe data nominal. Nah, ciri khas dari classification itu labelnya pasti nominal. Kemudian mempunyai atribut-atribut yang bertipe eh, bisa menangani data nominal dan bisa menangani data numerik. Nah, apakah boleh datanya ini semua atributnya tipe datanya numerik? Ya bisa aja gitu ya. Apa boleh semuanya nominal? Bisa juga gitu ya. Tetap bisa menangani. Nah, kalau kombinasi ada atribut yang nominal dan numerik, ya tidak masalah gitu ya. Nah, jadi klasifikasi itu labelnya nominal, atribut-atributnya bisa nominal dan bisa juga numerik. Ini contoh yang lain untuk dataset yang ada labelnya, sama nih labelnya eh, nominal ya, nominal kategorikal, non sub hard, gitu. Ada tiga macam nih. Nah, label ini kawan-kawan ada yang menyebutnya label, ada menyebutnya kelas, ada yang menyebutnya target. Jadi nanti jangan bingung nanti kalau dibaca buku gitu atau baca paper penelitian di sana mereka menyebutnya label.
di paper yang lain atau di buku yang lain menyebutnya target atau kelas. Nah, jadi sama aja sebenarnya. Nah, sedangkan yang atribut ini ada yang menyebutnya variabel, ada yang menyebutnya field, ada yang menyebutnya properties. Supaya nanti ketika baca-baca buku ya atau nanti paper istilahnya beda-beda itu apa kawan-kawan tidak bingung. Nah, kemudian clustering. Ini adalah contoh dari clustering yang kita tidak memiliki label nih, kita tidak secara jelas menentukan apa yang ingin kita prediksi. Kalau yang tadi supervised learning ya, baik yang estimation, forecasting atau classification, kita apa namanya menentukan secara jelas apa yang akan kita prediksi. Nah, kalau yang clustering ini kita hanya memiliki data ini aja gitu ya. Memiliki data atribut sepaleng dalam bentuk senti, sepaluit dalam bentuk sentimeter juga, peta length dan peta width dalam bentuk sentimeter. Nah, kita olah dengan algoritma set organizing map ya kalau di ANN. Nah, nanti dia akan menghasilkan cluster atau pemetaan. Nah, jadi clustering itu merupakan pengelompokan data hasil observasi dan kasus ke dalam kelas yang mirip. Nah, jadi tadi kelas itu bisa disebut label tadi ya, bisa disebut target. Nah, jadi clustering adalah pengelompokan data hasil observasi dan kasus ke dalam kelas, label, atau target yang mirip. Suatu cluster adalah koleksi data yang mirip antara satu dengan yang lain dan memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan data dari cluster yang lain. Nah, clustering ini tadi termasuk dalam metode learning unsupervised learning. Ini kita olah gitu ya. Ini bunganya yang disebut dengan petal itu bagian ini, yang disebut sepal itu bagian ini. Nah, ini adalah bunga iris. Petal, ini sepal. Nah, kita olah tadi ya dengan algoritma clustering. Nah, hasilnya adalah pemetaan seperti ini. Ada titik-titik biru. Nah, ini berarti satu kelas yang sama gitu ya. Yang biru ini disebut cluster 0. Hijau ini cluster 1 mereka menyebutnya di algoritma ini gitu ya. Yang merah itu cluster 2. Nah, setelah kita analisis, apa sih cluster 0, cluster 1 dan cluster 2 itu? Oh, ternyata setelah kita analisis, itu adalah jenis dari bunga iris. Nah, yang biru itu ternyata iris setosa, yang merah itu iris virginica, yang hijau itu iris versicolor. Nah, jadi kita bisa melakukan pemetaan gitu ya dari atribut-atribut tadi, otomatis dia akan membuatkan pemetaannya dengan atribut petaleng, sepaleng, petalwit, petaleng tertentu gitu ya. Ternyata masuk di iris setosa, ternyata masuk di iris virginica, ternyata apa ukuran itu masuk di iris versicolor. Nah, analoginya kawan-kawan misalnya kita memiliki data penduduk nih. Nah, penduduk itu misalnya memiliki data atributnya penghasilan gitu ya, kemudian jumlah aset, penghasilan dan jumlah aset misalnya. Nah, tapi kita tidak memiliki data tingkat kesejahteraan. Kita hanya memiliki atribut tadi jumlah penghasilan dan jumlah aset. Nah, kita memiliki penduduk misalnya ada ratusan ribu ya di jumlah penduduknya. Kita olah, nah nanti dia akan membentuk kayak gini juga gitu ya. Setelah kita olah ternyata dia memetakan penduduk yang penghasilannya tinggi dan asetnya banyak, penduduk yang asetnya rendah misalnya dengan aset yang tinggi gitu ya. Nah, nanti akan membentuk klaster sendiri ketika kita apa namanya kita olah. Nah, lalu kita bisa lakukan kesimpulan misalnya, oh ternyata yang biru ini penduduk yang sejahtera, yang merah ini penduduk yang menengah misalnya, yang hijau ini penduduk yang apa masih dikategorikan miskin dan seterusnya. Nah, sekarang kuis ya kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan sudah mempelajari tentang data roles di algoritma ANN. Nah, untuk mengukur seberapa paham materi ini, kawan-kawan bisa mengerjakan kuis ini. Nah, sekian untuk video kali ini.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.